Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam. Wacana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak melalui rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah justru mengincar sumber-sumber baru penerimaan negara yang berpotensi membebani ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang lesu juga membuat penerimaan negara merosot dan berisiko bagi stabilitas keuangan negara. Siapkah kita menanggung beban pajak ini? Inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini bersama saya, Frederika Widiasari Dewi. Inilah Economic Challenges dalam episode Dilema Reformasi Pajak. Tentu memiliki dampak terhadap kehidupan yang masyarakat dan dunia usaha yang sangat luas. Pemerintah memahami bahwa aspirasi masyarakat harus dan wajib untuk didengar dan menjadi pertimbangan di dalam pembahasan RUU KUP di DPR. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Selamat malam, Mas Pras. Selamat malam, Mbak Gigi. Melkias Markus Mekeng, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam, Pak Melgi. Selamat malam, Mbak Gigi. Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat malam, Mas Haryadi. Selamat malam, Mbak Kiki. Dan juga Pak Darussalam, pengamat pajak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk menyehatkan keuangan negara yang terdampak pandemi. Melalui rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau RUU KUP, pemerintah berharap akan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan dan memperbaiki tax ratio. Di antaranya pemerintah akan menaikkan PPN, menurunkan ambang batas omset pajak UMKM, memberlakukan pajak karbon, dan mengubah skema perpajakan menjadi multitarif, hingga pajak bagi kebutuhan pokok dan pendidikan. Namun menaikkan pajak di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu juga memiliki resiko besar bagi perekonomian dan memberikan beban bagi masyarakat. Namun harus juga mempertimbangkan ekonomi mikronya. Di satu sisi memang kita bisa menggenjot penerimaan pajak, tetapi di sisi lain bisa menyusahkan masyarakat. Mengingat dalam kondisi pandemi saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli, sehingga perlu secara cermat dan hati-hati merumuskan RUU KUP ini, bukan malah menambah beban masyarakat. Di sisi lain, besarnya kebutuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi akibat COVID-19 memaksa pemerintah memutar otak untuk menyehatkan kembali keuangan negara. Melalui reformasi perpajakan, pemerintah berharap dapat melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan dan melepaskan Indonesia dari ancaman jebakan kelas menengah. Oleh karena itu, upaya mendorong penerimaan pajak akan terus didorong pemerintah, meski ekonomi belum benar-benar kembali pulih. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat fondasi sistem perpajakan kita. Meskipun tadi yang disampaikan oleh pimpinan, tidak serta-merta bahwa ini akan diterapkan yang kemudian bahkan akan mendisrupsi pemulihan ekonomi kita. Timing maupun perencanaan menjadi sangat penting, namun tugas untuk menyusun suatu sistem perpajakan yang adil harus tetap dilakukan. Rancangan Undang-Undang Perpajakan kini tinggal selangkah menuju pengesahan di gedung DPR. Akankah reformasi pajak dapat membuahkan penerimaan negara atau justru menjadi buah simalakama bagi perekonomian? Saya ke Mas Prastowo sebentar. Mas, ini kan kita sekarang sedang membahas tentang RUU KUP ya. Memang kita semua tahu bahwa situasi saat ini penerimaan negara menjadi penerimaan pajak menjadi turun ya.
Apakah timingnya tepat untuk membahas RUU KUP saat ini? Ya, Mbak Kiki, tadi disampaikan juga dalam cuplian pernyataan Ibu Menteri Keuangan, jelas saat ini momentum yang tepat untuk membangun pondasi sistem perpajakan. Betul. Jadi mumpung pajak sekarang itu banyak diarahkan sebagai insentif, maka pemerintah mengajak DPR dan seluruh pihak mendiskusikan ke depan ketika ekonomi kita sudah berangsur pulih, kita butuh landasan baru untuk transformasi supaya lebih mandiri, lebih kuat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dari sisi perpajakan? Ya. Maka sekarang semua ditaruh di meja. Kita lihat, kita pilih, kita pilah mana yang sekiranya prioritas, penting, mana yang belum mendesak, tetapi semua dipikirkan agar sistem ini kuat seiring pemulihan ekonomi. Jadi tadi disampaikan juga, timing menjadi perhatian pemerintah. Ya. Tidak mungkin pemerintah mendiscourage atau membuat kebijakan kontraproduktif saat sedang berupaya keras memulihkan ekonomi nasional kita. Ya. Sebetulnya apa saja substansi dari RUU KUP ini dan kemudian seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan penerimaan pajak setelah kalau RUU KUP ini bisa diluncurkan? Ya, jadi RUU KUP mesti kita letakkan dalam konteks yang tidak terpisah dari pandemi. Ya. Ketika pandemi, ekonomi melambat, penerimaan negara turun, sedangkan kebutuhan belanja meningkat, kita butuh kondisi fiskal yang lebih sustain, yang ke depan itu bisa menjamin kesinambungan pembiayaan berbagai macam kebutuhan tadi. Nah, sekarang kita melihat kita perlu meletakkan itu dalam konteks APBN yang sehat, maka prinsip reformasi pajaknya adalah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel. Itu yang diharapkan. Nah, pokok-pokok perubahannya tentu saja mengadres kebijakan yang sekiranya perlu diperbaiki karena sudah tidak sesuai dengan dinamika bisnis atau model perpajakan internasional. Jadi misalnya. sebenarnya lebih seperti transformasi perpajakan, cuman melihat timingnya. Ya. Nah, apakah ini menuju ke 2023 di mana harus kembali ke 3% untuk yang ya? Tentu itu tantangan, Ya. tetapi kita ingin meletakkan dalam jangka menengah panjang, Mbak Kiki. Tentu saja 2023 menjadi tantangan kita bagaimana disiplin fiskal kita jaga, maka konsolidasi harus dimulai dari sekarang. Karena nanti tentu ruang pembiayaan akan makin terbatas. Nah, mau nggak mau pajak menjadi andalan, menjadi tumpuan, tetap memperhatikan moderasi. Jangan sampai upaya pemulihan terganggu karena kita memungut pajak secara eksesif. Nah, itu yang betul-betul kita jaga. Maka dalam proses terus dari awal, kita memastikan para pelaku usaha, elemen masyarakat, dan juga berbagai komunitas kita dengarkan masukannya supaya betul-betul dalam pembahasan dengan DPR itu lebih tajam, lebih fokus dan mencerminkan keadilan dari dua belah sisi. Baik, saya ke Pak Melki. Bagaimana prosesnya di DPR, Pak? Sampai di mana? Ya, sekarang kemarin kan Bu Menteri Keuangan baru memberikan penjelasan kepada DPR dan DPD. Karena DPD juga merupakan bagian dari institusi negara yang harus kita dengarkan pendapatnya. Dan menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu cukup beralasan. Ya. Karena yang namanya RUU KUP ini bukan sekarang, dari periode lalu. Waktu periode lalu itu, RUU ini sudah masuk ke dalam DPR. Tapi waktu itu masih ada beberapa fraksi yang belum sepakat. Ya. Namanya bahas undang-undang pajak itu tidak serta-merta kalau kita mau bahas sekarang bisa langsung diterima. Nah, sekarang momentumnya sangat tepat dan kebetulan semua fraksi menyetujui untuk dibahas meskipun ada berbagai catatan di pandangan fraksi-fraksi. Apa saja Pak catatan yang dari sampaikan DPR? Ada yang mengatakan tidak mau naik PPN. Karena ini kan KUP yang sekarang ini agak beda dengan KUP yang kali lalu. Ada yang mengatakan masalah kesetaraan. Jadi pajak itu karena ini instrumen penerimaan negara, tetapi di lain pihak juga ini instrumen untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Ya.
Jadi kalau salah menerapkan pajak, itu bisa menjadi kontraproduktif. Nah itu banyak masukan-masukan. Ini pasti pembahasannya akan alot dan akan dicari keseimbangan baru. Kalau poin utama masukan dari DPR khususnya dalam hal apa, Pak? Kalau DPR kan ini kan fraksi-fraksi dan pembahasan undang-undang itu kan nanti pada saat nanti dipanja, pemerintah membacakan DIM-nya dan menjelaskan. Nah baru masing-masing fraksi akan memberikan ini. Jadi belum ada kesimpulan DPR maunya begini. Pemerintah harus bisa menjelaskan kalau dia naikkan PPN, dampaknya apa? Dampak penerimaannya berapa? Dampak employment-nya berapa? Dampak terhadap kemiskinannya berapa? Itu dia harus jelaskan. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan timnya yang kuat. Seperti waktu tahun 2007 kebetulan saya ketua pansusnya, Pak Dirjennya Pak Darmin waktu itu. Nah dia bisa menjelaskan setiap langkah yang diambil pemerintah, dampak terhadap asumsi-asumsi makro itu harus terlihat. Jadi ini akan membawa ini banyak isu yang sebetulnya harus dibahas di KUP ini. Baik, tentu yang paling akan bersuara cukup keras pasti dari kalangan pengusaha. Tapi kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Tentu memiliki dampak terhadap kehidupan yang masyarakat dan dunia usaha yang sangat luas. Pemerintah memahami bahwa aspirasi masyarakat harus dan wajib untuk didengar dan menjadi pertimbangan di dalam pembahasan RUU KUP di DPR. Kembali lagi bersama saya di Economic Challenges. Mas Haryadi, sebagai Ketua Apindo, apa tanggapan Anda tentang RUU KUP ini? Catatannya panjang, Mbak, makanya saya kasih ke Mbak Kiki dulu. Karena saya aja suka nggak hafal, saking banyaknya. Jadi ada kurang lebih ada 12 ya. Tapi beliau ada bisa 12. menyampaikan sambil tersenyum gitu ya. Ya tersenyum, karena ini kan masih baru ngomong-ngomong. Ntar kalau giliran mengerucut yang nggak enak, baru kita keluar ininya, keluar muka jeleknya. Jadi gini, kalau menurut saya di dalam secara garis besar, apa yang kami sampaikan di dalam 12 poin ini kami ya, tanggapan kami melihatnya bahwa memang terhadap poin-poin yang kami sampaikan itu memang mempunyai dampak yang dalam tanda petik ya, yang akan menjadi beban baru bagi masyarakat. Saya ambil contoh misalnya pajak karbon ya. Karena saya juga baru dengar kemarin beritanya Bu Sri Mulyani mengusulkan pajak karbon itu Rp75 per kilogram. Yang jadi masalah itu adalah ini saya ambil contoh ya. Jadi kalau memajakin karbon, lalu blueprintnya pemerintah sendiri bagaimana? Ya kan, sampai hari ini di dalam bauran energinya pemerintah itu masih didominasi untuk pembangkit listrik itu pakai batu bara. Lah gimana ceritanya itu orang apa yang namanya pembangkit batu bara yang menghasilkan karbon yang paling besar aja, plannya pemerintah kalau saya nggak salah sampai 2045 masih seperti itu. Jadi lebih ke jadi artinya kan kalau kita mau melihat suatu kebijakan itu adalah melihat secara holistik gitu loh, secara terintegrasi seperti apa plannya. Nah, padahal sebenarnya kalau carbon tax itu kan sebenarnya untuk bisnis juga ke depan juga akan ini ya Pak, mendorong lebih ke green economy, lebih ke sustainable. Bagus, tapi asal plan, kan gini, jadi pemikiran kami itu adalah infrastrukturnya harusnya disiapkan dulu menuju ke sana. Ya tadi contohnya kecil aja deh. Lah terus kalau begitu gimana orang di sisi pembangkit tenaga listrik kita yang sangat dominan sekarang itu aja pakai batu bara kok. Dan itu waktu PLN membuat juga saya dengar ya PLN juga membuat kalau saya nggak salah 2050 ya dia mau exit. Tapi plan exitnya bagaimana itu juga nggak clear. Artinya exit itu karena kan yang namanya renewable energy ini juga nggak murah, ya kan. Lalu kalau mau exit biayanya itu teruskan ke masyarakatnya seperti apa itu nggak clear Mbak. Jadi nah, harus itu saya ada ambil konsep contoh yang itu jelas, ya karbon. Lalu cukai plastik. Nah cukai plastik itu
di mana-mana juga Mbak, yang namanya plastik itu adalah yang bisa didaur ulang. Iya. Sekarang masalahnya kalau plastik itu jadi problem, Itu kan kembali komponen lagi banyak kepada barang, pemerintah daerah gimana. Mohon maaf ya, di DKI Jakarta contohnya dari ibu kota negara kita. Sampai hari ini kan plastik yang sampah yang keluar dihasilkan oleh penduduk Jakarta itu 8.000 sampai 10.000 ton per hari, Mbak. Dibuangnya cuman ke Bantar Gebang aja di TPA sana, tapi nggak pernah terjadi proses untuk mengatasi sampah ini bagaimana, gitu kan. Nah, saya ambil contoh misalnya kayak di Singapura itu nggak pernah tuh yang namanya kita belanja, emang kita kalau belanja disuruh batasin kalau beli plastiknya di charge itu kan nggak, di sana nggak ada karena semua plastiknya didaur ulang gitu. Pemerintah menyediakan fasilitas itu. Nah, jadi di sini juga menurut saya nggak fair dong kalau misalnya pemerintahnya sendiri tidak memberikan fasilitas itu terus lalu cukainya dibebankan kepada industri. Terus ini gimana? Dan apakah ada keyakinan, apakah ada kepastian bahwa cukai itu nanti kembali lagi untuk memperbaiki itu? Kan nggak juga. Contohnya juga masih cukai rokok lah misalnya gitu kan. Cukai rokok yang balik lagi ke kesehatan berapa sih Pak Melki tahu. Nah, jadi artinya memang akhirnya kami melihatnya ini sih emang untuk cari pendapatan aja gitu loh. Dan di mana menurut pandangan kami boleh-boleh aja cari pendapatan baru tapi dengan pola-pola yang lebih baik gitu kalau menurut pandangan kami gitu. Terus kemudian konsep akan adanya PPN ya dari single tarif 10% menjadi 12% dan akan multi tarif seperti apa pada Jadi memang terhadap multi tarif ini yang kami berikan catatan adalah proses administrasinya nanti gimana? Apa nggak jadi beban administrasi yang lebih repot seperti itu ya. Dan kecenderungannya mohon maaf juga seperti itu selalu nanti akhirnya ujung-ujungnya mencari tarif yang lebih tinggi seperti itu. Jadi ini juga perlu disimplifikasi. Lalu juga yang untuk Terus kenaikan tarif PPN itu menurut Anda pasti akan berdampak pada harga-harga barang, otomatis kan nanti akhirnya ke daya beli masyarakat juga. Walaupun pasti Pak Prasowo bilang, oh ini alasannya untuk yang tertentu lah yang akan lebih tinggi dan sebagainya. Tapi menurut saya ya coba deh nanti kita exercise lagi seperti apa gitu ya nanti ininya, karena kekhawatiran kita itu adalah selalu begitu kita iakan pas lagi berjalannya deviasinya banyak benar gitu ya. Seperti contohnya aja deh, saya ambilkan contoh misalnya PBB memang didaerahkan ya. Sampai sekarang kontrolnya nggak ada loh itu Mas Prasowo. Kontrol terhadap kalau daerah menaikkan tarif PBB yang di luar kemampuan masyarakat, gimana caranya ngoreksi, nggak ada loh. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi artinya kita perlu melihat itu semuanya dengan baik. Nah, satu juga masalah yang terkait dengan UMKM, Mbak. Itu kan juga mau dihilangkan ya pasal 31E kalau saya nggak salah. Nah, itu sebetulnya menurut saya juga insentif untuk UMKM yang merapihkan, menertibkan pembukuannya gitu loh. Nah, ini malah mau dilepas. Jadi saya pikir itu ya nggak pas juga. Justru kita kan mau mendorong untuk ini menjadi lebih baik. Nah, kalau Mas Darussalam bilangnya, kan UMKM harus naik kelas loh. Justru itu naik kelas karena dia udah ngerapiin buku, jadi dia kasih insentif. Dan itu kalau naik di atas 4,8 itu memang tinggal tunggu waktu, Mbak. Jadi kita pandang kalau naik kelas itu adalah kalau omsetnya naik dari 4,8. Demikian, Mbak. Pak Darussalam, kalau menurut Anda multi tarif ini seperti apa? Kan Anda ahli perpajakan. Ya, sebelum saya jawab masalah multi tarif, mungkin saya gambaran besarnya dulu ya, Mbak, kalau diperbolehkan, sehingga kita bisa melihat dengan jernih permasalahan dan debat terkait dengan RUU KUP. Jadi menurut saya, RUU KUP yang diajukan pemerintah itu kalau sepengetahuan saya, pengamatan saya itu ada 18 rejim ya, aturan baru yang akan dimintakan persetujuan ke DPR RI. Nah, menurut saya apa yang diusulkan oleh pemerintah melalui UU KUP ini terkait untuk menjawab 4 problem besar masalah pajak Indonesia yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Ini persoalannya. Apa aja itu, Pak? Pertama terkait dengan tax ratio. Kalau kita lihat tax ratio kita sangat miris. Untuk kawasan Asia Pasifik kita nomor 3, tapi terbawah. Kita hanya unggul dari negara Bhutan dan dari negara Laos. Nah, ini mau gimana kan gitu. Kedua, kita masalah tax buoyancy kita ya. Artinya gini, setiap pertumbuhan ekonomi itu tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak. Jadi angka kita selama 10 tahun terakhir ini hanya 0,83. Ada yang salah berarti Pak? Ada yang salah. Misalnya begini, misalnya kita petakan yang ramai saat ini kan masalah produk-produk pertanian dan pertanian ya. Salah satunya di dalamnya sembako. Yang termasuk sembako ya di dalamnya kan ya, yang ada rencana untuk dalam RUU KUP ini untuk dikenakan kan betul. Nah, menurut saya permasalahan gini. Nah, kalau kita bicara produk pertanian itu
bahan-bahan yang dikecualikan atau tidak dikenakan PPN itu dari laporan pemerintah sendiri di belanja pemerintah atau tax expenditure. Tax expenditure ini adalah sesuatu transaksi pajak yang sebenarnya secara international best practice dikenakan, tapi oleh Indonesia nggak dikenakan. Itu yang menyebabkan si efisiensi kita rendah ya Pak ya? Dibanding Singapura sekitar 90%, kita mungkin sekitar 60% aja. Angkanya tuh 70-80 triliun dari potensi pajak yang hilang karena barang-barang tertentu itu dikecualikan dari PPN. Nah, menurut saya yang menikmati itu siapa? Ini salah sasaran. Seperti kita di sini, ketika kita membeli produk-produk sembako, kita alhamdulillah di sini punya kemampuan. Tetapi dengan ini dikecualikan sebagai objek PPN, akhirnya kita nggak menyumbangkan kontribusi pajak. Sebenarnya kita mampu dan kita nggak ada masalah gitu. Nah, ini angkanya 78 triliun gitu. Nah, menurut saya daripada ini dibebaskan, dikecualikan, mendingan kita kenakan saja, dan bagi mereka yang memang nggak layak untuk membayarnya, ya kita subsidi dari hasil pungutan yang 78 triliun itu. Apa saja Pak itu? Barang pangan, kemudian kesehatan, pendidikan, seperti itu? Yang di daftar listnya itu kan ya. Jadi menurut saya masalahnya memang ini kalau dikenakan itu tidak populer ya. Tetapi sekarang kita harus mengambil sikap, mau sampai kapan ini dibebaskan. Nah, inilah momentumnya. Jadi ini masalah fundamental yang harus kita benahi. Jadi memang pilihannya nggak populer. Siapapun akan ini perdebatan yang nggak henti-henti menurut Betul. saya. Tapi menarik sekali ya Pak ya. Saya ke Mas Justinus. Tadi beliau menyinggung tentang pendidikan, kemudian bahan pangan, kesehatan, yang ini sangat menimbulkan polemik saat ini. Bagaimana Mas Justinus melihat seperti ini? Ya, tadi seperti Pak Darussalam sampaikan, memang kita ingin meletakkan fakta yang ada dalam satu konteks yang lebih luas, yaitu keadilan, fairness. Jadi sebenarnya pemerintah sadar, bukan pertama-tama ingin membebani pajak, tetapi ingin membangun sistem administrasi yang baik. Terlalu banyak pengecualian yang diberikan itu menimbulkan distorsi, ketidakadilan. Karena banyak barang jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi ikut dibebaskan, tidak dipungut. Maka sekarang itu kita letakkan supaya menjadi objek pajak yang tidak serta-merta langsung dikenai pajak. Karena ada fasilitas juga, misalnya tidak dipungut untuk barang jasa tertentu. Lalu juga kita bisa melakukan pengawasan lebih baik ketika barang jasa itu masuk dalam sistem perpajakan. Selama ini tidak bisa dilakukan pengawasan efektif karena praktis tidak pernah masuk dalam sistem. Ini yang terus diupayakan supaya fasilitas pengejualan itu tepat sasaran dan kita bisa melakukan pengawasan lebih efektif terhadap transaksi atau konsumsi barang dan jasa tersebut. Menanggapi keluhan dari Pak Haryadi tadi, kita akan jeda, jangan kemana-mana. Economic Challenges akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama saya di Economic Challenges dalam episode diskusi tentang pajak. Mas Pras, tadi Anda menyampaikan tentang detail bagaimana nanti bagaimana memajaki seperti bahan sembako tadi seperti itu. Nanti challenge-nya ada di teknis dan detail sekali. Udah siap dari pajak? Ya, jadi memang pemerintah ingin memastikan dukungan, Mbak, sampai saat ini dan ke depan terhadap barang kebutuhan pokok justru disubsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Termasuk jasa pendidikan, jasa kesehatan juga kuat sekali subsidi melalui BPJS, melalui dana BOS dan sebagainya. Jadi lagi-lagi tadi kita ingin mengedres isu keadilan, meletakkan dalam satu meja mana yang sebaiknya diberi fasilitas, mana yang tidak. Nah, pemerintah memperkenalkan multi tarif itu bukan untuk memperumit, tetapi untuk tadi memastikan bahwa ada ruang bagi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak dapat dikenai tarif lebih rendah dibanding tarif normal. Itu yang ingin
berikan sebenarnya. Sebaliknya ada juga barang mewah yang akan dikenakan tarif lebih tinggi. Betul, gitu. kita akan menyederhanakan Ya. PPNBM yang selama ini kita kenal itu akan diintegrasikan ke dalam sistem ini sehingga tidak terlalu banyak pungutan. Ya. Maka barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dapat dikenai tarif di atas 12%, mungkin 15% ke atas. Itu yang ingin kita rancang. Nah, Ya. tentu saja ini perlu kesiapan administrasi. Maka pemerintah juga menyampaikan tadi Bu Menteri dalam kutipan bahwa tidak serta-merta. Kita akan memperhitungkan timing termasuk kesiapan administrasinya. Jangan sampai kalau ini terlalu terburu-buru, Ya. tidak siap dan juga menimbulkan moral hazard. Itu yang kita hindari. Ya. Apalagi cost of compliance. Ya. Jangan sampai bertambah sehingga malah membebani masyarakat. Challenge-nya cukup banyak ya, apalagi tadi kalau kita lihat yang dekat saja dengan kaum pengusaha, sepertinya dialognya belum selesai gitu ya, Mas Pras ya? Atau seperti apa tadi? Banyak sekali concern-concernnya. Sebenarnya diskusi terus dilakukan. Pak Aryadi dan teman-teman sering kita undang, Ya. kami undang untuk diskusi, masukannya sangat konstruktif. Dan di FGD dan pemerintah juga sudah dilakukan, RDPU juga sudah diundang oleh Panja. Sekarang menurut kami ini sudah mengarah kepada solusi yang win-win, Ya. kepada opsi yang moderat dan dapat memenangkan semua pihak. Ya. Dengan catatan kita semua komit bahwa memang ini perlu disempurnakan, ditajamkan, tanpa mengurangi pentingnya memang pajak sebagai sumber penerimaan negara. Itu yang prinsip harus kita pegang semuanya, tapi lagi-lagi Ya. jangan sampai mengganggu iklim investasi dan ekosistem bisnis kita. Selain multi tarif tadi ada sesuatu yang sangat menjadi concern dari Mas Aryadi, alternatif minimum tax ya. Jadi Alternatif minimum AMT tax, ya dan multi tarif. Pak Mekeng mungkin ada komen? Ya, jadi kita ini kan dalam semua pas tahu posisi APBN kita ini kan lagi kurang Betul. kurang sehat lah. Nah tentunya pemerintah harus mencari terobosan, terobosan yang jangan sampai memberatkan ekonomi, tetapi di lain pihak juga penerimaan itu harus masuk. Ya. Tahun lalu kan kita minus hampir 1.000 triliun dari penerimaan pajak. Dan ini harus di-recover. Makanya pemerintah harus menciptakan berbagai macam skenario Ya. agar 1.000 triliun itu bisa balik lagi. Karena mendapatkan penerimaan negara yang begitu besar, Ya. harus banyak terobosan. Yang menurut hemat saya yang lebih penting di dalam undang-undang pajak ini, yang pertama adalah antara pembayar pajak dengan si fiskus, itu harus ada kesetaraan. Ya. Kalau ada kesetaraan, orang cenderung senang untuk membayar pajak. Itu penting, Pak. Apa yang dinamakan setara? Setara itu misalnya kalau si WP tidak bayar pajak, Ya. dia pasti dikenakan denda segala macam. Harus ada sebaliknya gitu Pak ya? Di lain pihak, kalau si fiskus salah mengenakan pajak, dia pun harus dikenakan pajak, dikenakan denda atau apapun. Ya. Contohnya waktu tax amnesty, kalau si fiskus berani membuka data si wajib pajak, dia akan dipidanakan. Ya. Tadinya kita DPR minta 25 tahun, tapi akhirnya sepakat 5 tahun. Ya. Ini harus dibuat supaya membuat suasana kondusif. Itu sangat penting. Ya. Isu lain yang menurut hemat saya yang perlu di dalam pajak itu ada yang namanya komisi pengawas perpajakan. Cuma komisi ini tidak berjalan efektif karena ini masih di bawah kendali Menteri Keuangan. Ya. Mestinya komisi ini harus berdiri sendiri. Ya. Karena Harus komisi independen ya, Pak, ini ya? dia berpihak untuk para wajib pajak yang merasa tidak di-treat Ya. proper oleh si fiskus. Ya. Itu satu. Jadi kesetaraan, kemudian harus ada badan pengawas yang independen. Dan yang ketiga, digitalisasi. Ya. Kita tidak bisa lagi lari daripada digitalisasi. Tadi Pak Darussalam mengatakan tax ratio kita sangat rendah. Ya. Karena kita masih lebih banyak manual. Ya. Itu PR juga Digitalisasi itu ya. udah tidak bisa dihindari. Ya. UMKM berdasarkan data BPS itu ada 65 juta. Kita percaya itu 65 juta. Tapi berapa UMKM yang bayar pajak? Ya. Nah, Ya. UMKM itu
pajaknya sangat rendah, Ya. 0,5%. Dibandingkan wajib pribadi yang suruh bayar 30%. Ya. Padahal menikmati fasilitas negara yang Betul. sama. Ya. Nah ini pemerintah harus bisa membesarkan Database pajak. database ya. pajaknya, bukan langsung tiba-tiba tarifnya dinaikin. Ya, saya yakin dari Departemen Keuangan sudah punya program untuk digitalisasi itu Pak ya, untuk memperluas tax base ya. Ya, sekarang sedang dibangun core tax system, Ya. sistem inti perpajakan yang akan menjadi sistem yang mengakomodir, mengintegrasikan informasi, data termasuk layanan Ya. wajib pajak dan juga interface dengan berbagai instansi. Harapannya memang ada big data Ya. yang lebih akurat dalam tindak lanjut perpajakan termasuk untuk pengawasannya. Baik. Tadi Pak Melki sempat menyinggung tentang UMKM ya. Bagaimana pendapat Anda Pak Darussalam tentang kemudian akan ada perubahan atas skema pajak terhadap UMKM ini? Apakah ini tidak akan justru melemahkan UKM yang sekarang sudah sedang dalam keadaan sangat sulit? Ya, ini menarik ya. Selama ini kan kita memperlakukan UMKM itu dengan satu rejim ya, rejim PPh final ya. Kalau dalam PPh final itu kan mau untung atau tidak untung kan kena kan ya. Nah sekarang kan kita akan beralih bagaimana UMKM ini nanti pelan-pelan itu akan diberlakukan sistem yang pajak yang sifatnya umum yang kayak gitu. Nah ini kan prosesnya seperti itu. Nah dalam kalau itu berlakukan sifatnya umum, tentunya kalau UMKM yang tidak mendapatkan laba atau rugi ya tentunya juga nggak bayar pajak. Tetapi ketika laba dia akan dikenakan pajak secara fair seperti itu kan ya. Itulah ketentuan umum yang diberlakukan terkait dengan UMKM seperti itu. Tapi menurut saya yang sifatnya harus lebih strategis yang kita bicarakan pada hari ini adalah sebenarnya RUU KUP kita yang sedang dibahas dengan DPR ini itu tidak bisa kita lihat secara terpisah tersendiri. Itu harus dikaitkan dengan Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2000, Undang-Undang Cipta Kerja untuk klaster perpajakan yang dimana itu insentif luar biasa diberikan. Nah, saatnya sekarang adalah bagaimana kita sekarang konsolidasi fiskal, menatap masa depan karena mau nggak mau negara ini memang harus dibiayai melalui pajak. Nah, setelah kita memberikan berbagai macam insentif, sudah saatnya dalam rangka ini pemulihan ekonomi juga akan berjalan. Kita sekarang harus siap-siap bagaimana nih perpajakan ini nanti ketika ekonomi ini pulih, prosesnya sudah selesai, kita siap untuk itu. Karena gini Mbak, pemulihan pajak itu lebih lambat dari pemulihan ekonomi itu sendiri. Jangan sampai ketika karena ada time lag ya Pak ada ya pasti time lag, ya. jangan sampai antara ini, pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak kan. kita akan rugi ketika ekonomi udah selesai, pertumbuhannya jalan. Sekarang kita nggak mereformasi sistem pajaknya, ini jadi menurut Anda memang harus pajaknya. Itu kita akan apa ya? Itu akan kita banyak ketinggalan. Karena kita nggak dapat pajak, tidak akan mendapat apa-apa dari pertumbuhan ekonomi yang sedang berproses dan nanti insya Allah akan berhenti setelah pandemi selesai. Kalau ini kita nggak bangun reformasi pajak saat ini, nah masalah nanti ini mau kapan terkait dengan isu tadi kenaikan tarif menjadi 12%. Atau barang-barang yang dikecualikan untuk semua akan dikenakan pajak, itu masalah timing saja. Jadi prosesnya sekarang apa yang diusulkan oleh pemerintah itu kita bahas bareng. Nanti dalam undang-undangnya bisa timingnya kapan. Ini kita belajar dari undang-undang PPh tahun 2008 juga begitu. Ketika ada rencana untuk menaikkan tarif PPh kan seperti itu. Kita lihat atau kita kasih kriteria lah. Ini boleh diberlakukan ketika pertumbuhan ekonomi sudah sampai sekian persen. Nah ini pilihan-pilihan. Jadi menurut saya cara pandangnya harus ya kita sekarang komprehensif, tetapi timingnya kita silahkan diskusi seperti itu. Pak Haryadi, di nota keberatan Anda nih ada tentang UKM ya dan AMT tadi. Bisa Anda elaborasi lebih lanjut? Ya, saya yang AMT dulu ya. Alternatif minimum tax. Jadi itu diambil dari perputaran bruto 1%. Itu kan tujuannya adalah untuk mengincar perusahaan-perusahaan yang dalam persangkaannya. Ini kok perusahaan ngakunya rugi kok expand terus. Nah, menurut saya gini, jadi kita harus kembalikan kepada filosofi pajak ya. Ini ahli pajak semua. Pajak itu adalah dikenakan pada pertambahan nilai tambah ya.
Nah, jadi sekarang kalau memang ada dugaan seperti itu dibuktikan saja, dicari, dikejar, tapi jangan itu menjadi alternatif semua digebiah-uyah semuanya itu jadi nggak benar juga. Tapi memang faktanya ya Pak ya, yang perusahaan mengaku rugi itu jumlahnya terus meningkat juga dan yang 5 jumlahnya. tahun berturut-turut juga terus meningkat. Iya. Tapi itu at the same time mereka bisa ekspansi usaha. Makanya mesti dicari dong. Karena masalahnya kan ya tadi saya waktu off air kan juga saya cerita, nggak usah jauh-jauh lah PCR aja deh. Saya cerita kan PCR tes bisa India 97.000, kita 900.000, gimana hitungannya? Compare dong gitu loh. Mohon maaf ya, yang nggak boleh males juga nyari gitu loh. Nah kalau saya mohon maaf saya bilang nih, cari gampangnya aja udah deh, pokoknya di ini ya nggak bisa gitu. Kita harus filosofinya dulu. Yang namanya filosofi pajak adalah berdasarkan pertambahan nilai tambah. Baik. Nah itu dari juga yang namanya pajak itu juga nggak boleh double tax. Itu juga cerita panjang juga tuh waktu dividen dulu saya ingat banget tuh ada pengenaan pajak berganda. Nah jadi itu. Nah kalau mengenai masalah UMKM itu sebetulnya gini. Kita ini kan pengen mendorong masyarakat ini ada isunya adalah membuat yang UMKM ini mau tertib Mbak supaya sangat menarik ya diskusi tentang UKM, tapi kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali lagi. Kembali lagi bersama saya di Economic Challenges dalam episode Dilema Reformasi Pajak. Mas Haryadi, melanjutkan yang UKM tadi bagaimana? Ya, jadi UKM itu prinsipnya gini, kita berharap bahwa insentif untuk UKM itu yang di threshold di bawah 4,8 miliar, itu kalau dia membukukan secara tertib, maka dia diberikan insentif 50% dari tarif normal. Itu menurut saya sangat positif karena ini juga untuk mendorong orang mau melakukan pembukuan dengan baik. Nah, saya juga ingin mengulas sedikit mengenai general anti avoidance rule ya. GAR ini juga menurut saya rasanya kurang pas karena kalau ini pengenaan kewenangan ini diberikan ini nanti jadinya ya mohon maaf ya jadi bisa abuse of power juga kan dia suatu perusahaan di dalam rangka tax planning ini kita bicara tax planning ya untuk dia efisien terus dibilang kok kamu nggak boleh pakai cara gini harus begini kan repot gitu. Tapi kan sebenarnya GAR itu international best practice juga ya Pak. Iya. Tapi mungkin in short harapan Anda terhadap inisiatif RUU KUP ini seperti apa? Ya tentunya adalah tadi Mas Pras sudah bilang kan bahwa harus ada fairness, ada kepastian hukum di situ dan juga tentunya akan menjadi merangsang juga pertumbuhan ekonomi kita. Jadi tidak selama ini rezim pajak kita pada waktu-waktu yang lalu itu lebih banyak kepada sistem kepada fungsi budgeter ya Mbak, tapi tidak kepada fungsi stimulannya. Nah tadi juga waktu Pak Melki bilang masalah kesetaraan juga menurut saya juga penting karena di sini yang bolak-balik kita dirugikan pada saat kita itu kalah itu kita kena penalti yang sedemikian besar. Tapi kalau kita yang menang nggak ada bahkan di dalam pajak daerah itu kita menang nggak bisa dieksekusi loh Mbak. Nanti bisa nitip sama Pak Melki ya. Itu. Terima kasih. Pak Darussalam, bagaimana keyakinan Anda terhadap inisiatif reformasi pajak ini? Apakah akan berhasil dan apa catatan Anda? Ya, reformasi pajak kan judul tujuan yang disampaikan pada saat ini kan ada pertama tadi disebutkan keadilan ya, akuntabel, lantas efektif, dan satu lagi itu apa Mas Pras? Tapi yang ketinggalan adalah satu kepastian hukum gitu. Ini yang sebenarnya harusnya yang ditempatkan paling atas seperti itu. Jadi catatan Anda adalah harus adanya kepastian hukum? Ya, harusnya kepastian hukum sehingga kita nggak berharap lagi dengan kepastian hukum kita bisa eliminasi sengketa-sengketa pajak yang nggak perlu ya gara-gara kita berdebat terkait dengan interpretasi hukum. Itu satu. Pajak. Kedua, boleh tambahin yang penting adalah edukasi pajak. Ya, ini yang perlu harus dorong terus karena kita nggak bisa berharap reformasi pajak ini dalam waktu instan. Itu bisa nitip nanti ke Mas Pras. Pak Melki, apa catatan Anda untuk RUU KUP ini kemudian bisa disetujui? Ya, yang pertama harus pengadilan pajak ini itu rejimnya harus jangan sama dengan rejim pengadilan umum. Karena pengadilan pajak ini sesuatu yang sangat spesifik. Hakimnya pun juga jangan mantan-mantan orang pajak suruh jadi hakim, nanti otak dia hanya mikirin pajaknya. Dia tidak mikirin
si WP, padahal si WP yang benar. Jadi harus dibikin satu rejim pajak yang benar-benar netral. Ya. Kalau perlu gaji daripada hakim itu dibikin mahal supaya dia netral dan keputusannya once for all. Jadi jangan ada banding lagi supaya si pengusaha bisa kembali beraktivitas. Nanti Anda akan masukkan itu di tambahan KUP. Baik, ke Mas Pras, Anda sebagai mewakili Kementerian Keuangan, apa closing statement Anda? Ya, pemerintah tentu ingin memastikan RUU KUP ini sebagai pondasi untuk reformasi pajak dapat kita bahas secara deliberatif, terbuka, transparan, dan partisipatif. Sehingga kami sangat terbuka untuk masukan, termasuk nanti dengan DPR, mari kita bahas dengan mendalam dan sungguh-sungguh, karena ini adalah pertaruhan kita semua supaya transformasi kita akan lebih baik. Dan kita ingin memastikan, ini demi fairness, demi keadilan, kami tidak ingin mengambil yang bukan hak pemerintah, tapi ingin memastikan yang menjadi hak pemerintah dapat kita pungut untuk dikembalikan pada rakyat dalam bentuk belanja publik yang lebih baik. Jadi komitmen itu kita pegang, termasuk dengan Pak Aryadi, dengan Pak Darussalam, Pak Melki. Mari kita terus tuntaskan reform ini, agar kita betul-betul mandiri dan bisa membiayai seluruh kebutuhan kita dengan lebih kuat. Bu Kiki, satu aja. Silakan. Saya berharap pemerintah mempersiapkan RUU laporan keuangan. Karena RUU laporan keuangan itu akan membuat orang akan patuh. Baik. UMKM mau diuber gimana pun kalau dia merasa itu tidak keharusan, dia akan buat laporan. Laporan keuangan bisa dibuat simple melalui digitalisasi. Nah ini perlu. Jadi pemerintah itu jangan setengah-setengah. Jadi kalau mau nguber tax ratio yang besar, dibesarin yang ininya pembayarannya. Terima kasih Pak Melki, Mas Justinus Prastowo, Mas Aryadi, Pak Darussalam. Terima kasih atas sharing yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan sebagai penutup, saya akan mengutip pernyataan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas terkait RUU KUP ini. Beliau mengatakan, kalau bicara tentang APBN yang kaitannya dengan pajak, jangan sampai APBN dan pajak ini menindas orang miskin. Jangan sampai penggunaannya tidak teralokasikan pada anak-anak yatim dan fakir miskin. Semoga kita semakin bijak dalam menyikapi pajak. Demikian Economic Challenges malam ini, saya Frederika Widiasari Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV,